Selamat pagi Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, tim program Sahabat Anak Holistik Integratif bersama tim Prosa HI. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pola asuh holistik pemeliharaan kesehatan anak. Ya, apa itu? Yuk kita lihat Bunda. Nah, ini ya Bunda ya. Jadi, pola asuh holistik pemeliharaan anak itu adalah tindakan orang tua dalam memelihara kesehatan anak yang diukur dengan kemampuan orang tua di sini. Nah, orang tua bisa apa saja sih? Yang pertama, mengajarkan anak tentang penerapan hidup bersih dan sehat. Yang kedua, menyediakan sanitasi lingkungan untuk bermain anak, ya. Baik di rumah maupun di luar, ya. Imunisasikan anak secara lengkap. Nah, ini sangat penting ya. Membawa anak ke posyandu secara rutin. Yang kelima, memberikan vitamin A dan obat cacing. Yang keenam, hindari anak dari bahaya. Nah, kita akan kupas satu persatu ya Bunda ya. Ini apa? Ya. Nah, yang pertama, pola asuh pemeliharaan kesehatan anak. Nah, gimana sih apa aja? Nih, ini tadi ya yang sudah saya jelaskan tadi sama penerapan hidup bersih dan sehat. Setelah itu sanitasinya yang baik, itu yang harus bagaimana? Pemberian imunisasi pastinya harus sesuai dengan jadwal. Membawa anak ke posyandu secara teratur dan pemberian vitamin A, obat cacing, dan perawatan gigi setiap 6 bulan sekali sampai usia 5 tahun. Nah, yang berikutnya adalah menghindari anak dari bahaya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan di depan ya, kita akan kupas satu persatu lagi. Nah, yang pertama, kebersihan anak. Kebersihan anak apa aja? Anaknya harus diajarkan tentang kebersihan loh Bunda dari sejak kecil. Yang pertama, pasti ya mandi dengan sabun minimal 2 kali sehari. Yang kedua, mencuci rambut dengan sampo 3 kali seminggu ya. Terus memotong kuku secara rutin. Jadi setiap minggu harus dipotong kukunya biar nggak hitam-hitam. Nah, berikutnya mengganti pakaian dalam dan luar setelah mandi atau setelah bermain dan jika basah dan kotor. Jadi jangan takut kalau cuciannya banyak. Kalau bajunya kira-kira sudah kotor ya harus segera diganti. Gitu ya, atau habis anak-anak bermain-main sampai keringetan seperti itu wajib diganti biar bersih. Nah, selanjutnya adalah menjaga kebersihan pakaian itu sendiri ya. Tadi kalau misalnya sudah banyak keringat ya harus dibersihkan, setelah itu dijemur, dicuci. Nah, membiasakan anak cuci tangan dengan sabun ya, dengan air yang mengalir. Baik pada saat dia BAB maupun PAK. Itu ya Bunda, jadi dari kecil sudah diajarkan kalau habis pipis, cuci tangan. Ayo cuci tangan lagi, habis BAB kan kotor, bau gitu ya Bunda. Nah, selanjutnya di sini ada memandikan. Nah, ini memandikan bayi dengan air hangat setelah 6 jam. Itu ya, kalau bayi baru lahir kan biasanya memang harus 6 jam ya Bunda, tidak boleh langsung. Kalau dulu ketika bayi lahir langsung dimandikan, kalau sekarang harus melalui 6 jam. Ya, bayi harus tetap berpakaian dan diselimuti setiap memakai pakaian kering dan lembut. Jadi setelah mandi harus diselimuti seperti itu. Nah, ganti popok dan baju jika basah. Jadi kalau sudah kena pipis itu perlu diganti, jangan sampai jepuk kayak gitu ya. Ganti popok dan baju jika basah. Nah, ini biasanya pada bayi ya Bunda, biasanya sering ganti popoknya, tapi ya dilihat kalau udah penuh ya saatnya diganti. Jangan tidurkan bayi di tempat dingin atau banyak angin. Nah, ini anak saya itu gampang sumuk, langsung kasih kipas angin. Nah, itu perlu dihindari ya Bunda. Boleh, cuman agak dijauhkan, tidak kontak secara langsung. Nah yang ini jika berat bayi kurang dari 2.500 gram, lakukan perawatan dengan metode kangguru. Apa itu metode kangguru?
metode kanguru di sini adalah dengan kita memberikan dekapan bayi di dada ibu secara skin to skin, ataupun sebagai gambar yang di samping ini ya Bunda, ini boleh ibunya, boleh ayahnya. Jadi ketika bayi memang beratnya kurang, menurut hasil penelitian ini bisa untuk meningkatkan penambahan berat badan bayi tersebut. Nah, dengan perawatan metode kanguru. Jadi ini bayinya, lalu kita taruh di tengah-tengah, lalu kita selimuti, kita peluk adiknya. Nah, ini bisa meningkatkan berat badan bayi. Nah, selanjutnya Bunda. Nah, ini biasanya pada perawatan tali pusat. Nah, perawatan tali pusat ini harus kita rawat, biarpun biasanya rata-rata tali pusat itu kering sendiri 6-7 hari. Nah, pada saat itu apa saja sih yang harus dilakukan perawatan tali pusatnya? Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu, Bun. Wajib ya, cuci tangan dulu sebelum memegang bayi. Nah, jangan berikan apapun pada tali pusat. Nah, yang sekarang ini untuk perawatan tali pusat sendiri kan juga dengan kering ya, tidak dibalut-balut, tidak boleh dikasih bumbu-bumbu apapun. Jadi, hanya kering terbuka. Seperti itu. Bila tali pusat kotor atau basah, cuci dengan air bersih dan sabun mandi. Keringkan dengan kain. Nah, seperti gambar di sini, Bun. Jadi ini adalah proses bayi tersebut puput ya. Jadi kalau misalnya kita dalam perawatan tali pusat itu taruh pampers ataupun popok itu di bawah tali pusatnya ya, Bun ya. Jadi di bawah udel ya atau pusarnya gitu ya. Di bawahnya, jangan sampai menekan pada tali pusatnya ini. Nah, gambar di samping ini adalah proses bagaimana tali pusat itu puput ataupun lepas. Nih, ini biasanya hari pertama itu masih sangat basah. Terus ini dia masih basah, ini sudah mulai kering dan dia akan lepas sendiri. Itu ya Bunda. Cukup dengan air bersih ya, kalau misalnya membersihkan. Oke, selanjutnya adalah perawatan gigi. Nah, ini perawatan gigi. Jika gigi belum tumbuh atau gigi baru tumbuh, bersihkan gigi, lidah, dan gigi bayi yang baru tumbuh menggunakan kain lembut. Ya, jadi kita bisa menggunakan kain lembut, kita masukkan di jari kita ya. Ini misalnya kainnya. Nah, bersih dan dibasahi air matang hangat ya. Jadi kain kita masukkan di jari kita, lalu kita masukkan ke mulut bayi seperti ini ya Bunda. Ini mulutnya bayi, kita bersihkan, kita usap-usap ya ini. Pelan-pelan saja Bun, seperti gambar yang sudah ada di sini. Kalau sudah besar kan dia bisa gosok gigi sendiri. Nah ini perawatan gigi untuk bayi dan balita. Jadi kita harus rajin-rajin. Nah selanjutnya ini ada cara gosok gigi ya. Nih, cara menyikat gigi pada anak. Nah, ini biasanya bagi anak-anak yang sudah bisa gosok gigi. Kalau tadi kan yang bayi balita ya Bun ya, kita pakai kain yang lembut kita masukkan untuk membersihkan giginya. Kalau ini untuk yang anak. Nah, anak sudah bisa makan beragam makanan. Nah, bagaimana cara menyikat giginya? Langkah yang pertama, ini ya Bun seperti gambar. Nah, sikat bagian luar gigi, atas dan gigi bawah. Selanjutnya saat itu masukkan lagi. Nah, sikat bagian belakang, luar gigi atas dan bawah. Nah, lalu diputar-putar. Selanjutnya sikat permulaan kunyah ya, bagian belakang, atas dan bawah. Setelah itu sikat bagian dalam juga. Ini biasanya anak-anak susah ini kalau bagian dalam sakit mah. Nah, ini harus dilakukan. Ayo adik, coba bagian atas. Sikat gigi bagian depan, atas, dan bawah. Jadi semuanya. Sik. Nah, sama yang terakhir ini adalah sikat permukaan gigi menghadap ke bawah dan ke atas. Maju, mundur. Ya. Nah, gosok gigi ini minimal 2 kali ya Bun ya. Sesudah sarapan sama sebelum tidur. Nah, next, gimana nih caranya memilih gosok gigi yang bagus itu kayak apa ya? Nah, ini ada tipsnya Bun. Nah, yang pertama, ini biar anak mau gosok gigi ya Bun ya. Ini bagi anak-anak yang susah gosok gigi. Yang pertama kita harus
memilih pasta gigi yang ada rasanya, ya. Misalkan ada stroberi, jeruk, itu kan banyak ya produk-produk di toko-toko itu banyak. Jangan menggunakan yang pedas karena nanti anak akan trauma atau pedesen gitu. Nah, selanjutnya memilih sikat gigi yang khusus balita dan berbulu lembut atau halus ya Bun. Seperti ini. Ini kan ada sendiri. Biasanya tuh kan ada yang warna-warna gitu ya. Kumur dengan menggunakan air bersih setelah menyikat gigi atau ada gelas tersendiri kecil yang untuk khusus untuk kumur-kumur gitu. Ya Bun. Nah, selanjutnya simpan sikat gigi itu dalam posisi berdiri Bun, dalam wadah yang terbuka. Biasanya kalau sikat gigi yang anak-anak itu kan ada tutupnya. Nah, itu ditutup, ditaruh berdiri di atas. Jangan ke bawah ya Bun, nanti kotor gitu. Oke, selanjutnya tips agar menjaga gigi bersih. Yang pertama, jangan biasakan anak minum susu dengan botol sambil tidur. Nah, ini ya. Kalau nggak bubuk, nggak pakai botol nggak bisa. Nah, ini kita harus membiasakan, ya. Jangan sambil tidur, ya. Cegah juga kebiasaan menghisap jari atau dot atau ngempeng. Nah, ini apalagi dengan jempol. Nah, jempol kita tahu kuku anak-anak belum tentu bersih, masuklah kuman gitu ya. Dan jangan membiasakan dengan menggunakan kempeng. Nah, apa sih akibatnya jika mengempeng? Ini nanti untuk susunan giginya akan berubah kuning, ya. Itu. Hindari anak makanan-makanan manis yang bersifat lengket, ya, misalnya permen seperti itu. Periksa gigi anak secara rutin setiap 3-6 bulan sekali ke dokter gigi. Ya, merawat gigi ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan yang lainnya. Ya, perlu dicek ya Bun ya. Nah, ini langkah mudah mengajari si kecil menyikat gigi. Ini Bun sangat menarik nih ya. Gimana langkahnya biar anak itu nggak mau gosok gigi? Yang pertama, ajak si kecil melihat Bunda menyikat gigi di depan cermin atau di wastafel. Nah, jadi kita lomba. Ayo kita lomba yuk gosok gigi bareng. Nah, di situ kesempatan kita mengajarkan anak kita untuk menggosok gigi yang benar dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi ya Bunda. Nah, yang kedua, membiarkan si kecil memilih sikat gigi yang disukai saat berada di supermarket. Jadi, beri kesempatan anak untuk memilih sikat gigi. Adik-adik mau sikat gigi yang mana? Kita berikan untuk memotivasi dia biar mau gosok gigi. Ciptakan suasana yang menyenangkan. Misalnya tadi itu bisa sambil menyanyi, bisa tadi dengan sikat giginya yang bergambar kartun, itu bisa. Gitu. Berikutnya, meski si kecil sudah dapat belajar menyikat gigi sendiri, namun tetap harus didampingi ya Bunda. Jadi biar langkah-langkahnya dia tertib, lakukannya seperti apa, runtun. Gitu. Next, nah ini simple. Tapi ini wajib dilakukan ya Bunda. Kita harus mengajarkan anak sejak dini untuk mencuci tangan. Ya, mencuci tangan ini dengan menggunakan sabun 20-60 detik agar kuman sempat menyerang di tangan bisa bersih dan sempurna. Ya, ini banyak sekali ya kemarin, apalagi pasti banyak tugas-tugas di sekolah anak-anak itu yang mengajarkan tentang cuci tangan. Nah, itu kita perlu ajarkan di rumah atau kita terapkan di rumah. Ini ya Bun ya tangannya, langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini menurut Kementerian Kesehatan, kapan sih kita harus cuci tangan? Kenapa toh kok wajib cuci tangan? Nah, ini ya, waktu yang penting, 5 waktu yang penting pada saat mencuci tangan. Yang pertama adalah bagi ibu yang menyusui. Sebelum menyusui wajib cuci tangan. Nah, yang kedua setelah beraktivitas ya, aktivitas apapun di sekolahan, bekerja, wajib cuci tangan. Yang berikutnya adalah sebelum makan. Nah, ini sebelum makan kita wajib untuk mencuci tangan. Nah, selanjutnya sebelum menjamah atau memegang makanan apapun kita juga wajib mencuci tangan. Nah, berikutnya adalah
setelah buang air ya, baik buang air besar maupun buang air kecil, itu wajib cuci tangan. Oke, selanjutnya, nah kalau tadi kita mengenai cuci tangan, selanjutnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu apa sih? Nah, kenapa itu penting? Nah, aktivitas fisik di sini adalah manfaatnya mengendalikan kadar kolesterol dalam tubuh, memperbaiki kelenturan sendi-sendi dan kekuatan otot, mengurangi kecemasan, mengendalikan stres, meningkatkan daya tahan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini adalah manfaatnya itu sendiri. Nah, bagaimana caranya Anda bisa mengajak anak ya bermain, bahkan membantu merapikan tempat tidur, menyapu, jangan lupa pakai masker, menyiram tanaman, merapikan meja belajar, dan hal-hal yang lainnya yang bisa dikerjakan sebagai anak ya. Ini kan merupakan aktivitas fisik juga ya Bun ya. Jadi misalnya menyiram tanaman itu kan juga gerakan ya. Mengotong-otong air setelah itu disiramkan. Nah, itu merupakan aktivitas fisik. Nah, biasakan melakukan kegiatan fisik, misalnya berjalan kaki atau bersepeda setidaknya 30 menit setiap hari, dan Anda juga bisa mengajak anak untuk melakukan yoga. Ya, bisa mengajarkan anak yoga, gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah kalau tadi aktivitas fisik, selanjutnya kita ke kebutuhan istirahat atau pola tidur ya Bun ya. Istirahat yang cukup atau membiarkan bayi tidur pulas dan terbangun sendiri. Pola tidur anak berdasarkan usia. Nah, berikut adalah tabel tidur ideal ya Bun ya. Tidur ideal anak-anak itu berapa jam sih? Nah, ketika anak usia 1 bulan, dia tidur siang 8 jam, tidur malam 8,5 jam. 1 bulan ini 7 jam, kalau tidur malam 8,5. 3 bulan 5 jam, 9 jam. 6 bulan 2,5 jam dan 11 jam. Ini ya. Semakin besar semakin berkurang jamnya karena aktivitas anak juga semakin bertambah Bunda. Gak khawatir kok anak saya boboknya lama banget ya. Gak apa-apa, kok dari dulu sampai sekarang berubah gitu. Karena itu tadi, karena ada kegiatan fisik yang lainnya, sehingga minimal upayakan anak tidur siang dan malam ya, sebagai jam berikut. Nah, yang berikutnya adalah kebersihan lingkungan. Nah, lingkungan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan, itu penting ya Bunda. Setelah itu menjaga kebersihan tempat bermain. Kita lihat tempat bermainnya di mana? Oh, di lapangan, oh di taman, bersih enggak ya? Gitu. Kita harus memperhatikan. Selanjutnya menjaga kebersihan tempat tidur. Ya, setiap pagi diupayakan untuk dibersihkan atau sebelum tidur juga harus diobati dulu atau dibersihkan dulu. Terus yang berikutnya adalah menjaga kebersihan mainan. Nah, kebersihan mainan ini perlu Bun kita jaga. Jadi kalau misalnya habis mainan kita tata, saya ditata juga harus dicuci. Kalau memang sudah agak lama boleh dicuci biar untuk mainan anak kembali. Berikutnya adalah menjaga kebersihan perlengkapan makanan dan minuman. Nih, sebelum dan sesudahnya harus dicuci. Nah, ini Bun, ini akan saya bagi tips ya bagaimana cara membersihkan mainan anak ataupun alat-alat yang berhubungan dengan anak ya setelah makan. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Setelah itu melepaskan semua komponen alat makanan, misalnya dot ya, kita lepaskan semuanya dulu, tutup dotnya semuanya kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, agar dapat dicuci dengan bersih. Kalau misalnya dotnya itu langsung dicuci pupuk, mesti nggak bersih Bun. Pasti ada sisa-sisa di lingkaran-lingkaran itu yang masih kotor, sehingga semuanya harus kita lepas. Menggunakan sabun khusus bayi, banyak ya Bun ya untuk ini sabun-sabun produk bayi. Nah, itu bisa digunakan. Pakai sikat khusus untuk membersihkan botol susu. Nih, biasanya ada yang selabut ini ya Bun, nggak asing lagi ya. Nah, ini bisa digunakan karena ini nanti bisa bersih sampai ke bawah. Ya, kalau kita hanya menggunakan spot aja kurang. Bilas menggunakan air mengalir dan bersih. Nah, sterilkan dengan direbus atau direndam
di air panas sesuai dengan bahan dan petunjuk perawatan. Jadi perlu kita rendam, gitu ya. Hanya direbus maupun direndam. Gitu. Nah, selanjutnya kalau ini tentang kebersihan, maka kita akan bahas tentang manfaat ke posyandu. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita wajib ya Bun ke posyandu. Nah, di sini apa saja sih? Bayi dapat imunisasi ya. Ini kita bisa mengontrol nih, udah sampai berapa imunisasinya dan perlu imunisasi apa saja. Mengontrol gizi bayi, memantau perkembangan anak, dan di posyandu juga akan mendapatkan vitamin A dan obat cacing. Tumbuh kembang anak terpantau dengan baik. Pasti ya nanti kalau misalnya bu kader-kadernya itu kan sekarang pinter-pinter ya. Kalau misalnya, wah ini kita pantau anaknya sudah berkembang dengan baik atau belum, penambahan berat badannya bagaimana. Nah selanjutnya ini Bun, ada konsultasi dari petugas kesehatan ya, atau mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan anak ya. Banyak kan Bun manfaatnya. Nah ini juga ini adalah pemantauan tumbuh kembang anak. Nah kalau yang pink ini adalah pemantauan bagaimana KMS ya. Ini untuk perempuan pink biasanya, yang laki-laki biasanya biru. Nah di sini biasanya nanti kader akan mengisikan bagaimana bayi tersebut mengalami peningkatan atau penurunan untuk berat badannya. Nah selanjutnya adalah pemberian vitamin A. Ya, pemberian vitamin A di posyandu ini mulai bayi 6 bulan sampai 5 tahun. Ya. Vitamin A untuk meningkatkan kesehatan mata dan pertumbuhan anak. Ya, mintalah kapsul pada bulan Februari dan Agustus di posyandu. Kemarin sudah dapat Bunda? Nah, ada 2 kapsul nih Bunda jenisnya. Kok beda sih? Ada yang merah, ada yang biru. Kenapa ya? Nah, ini untuk yang biru itu untuk usia 6 sampai 11 bulan. Diberikan 1 kali dalam setahun dengan dosis 100.000 per unit. Nah, kalau untuk kapsul merah ini khusus untuk usia 1 sampai 5 tahun. Diberikan 2 kali dalam setahun dengan dosis 200.000 per unit. Ya. Oke. Nah, kenapa sih kalau tadi itu kan ngomongnya kenapa harus vitamin A? Nah, ini Bun akan saya kupas. Vitamin A sendiri. Nah, vitamin A itu untuk apa sih? Yang pertama, mencegah rabun senja. Ya, kesulitan melihat jika kekurangan sumber cahaya. Terus mencegah kerusakan kornea dan kebutaan. Yang berikutnya adalah xeroflamia atau air mata kering. Jadi dia kalau nangis bisa kering gitu ya Bunda. Nah, kekurangan vitamin A ini sangat resiko bagi anak, menjadi rentan kena penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernapasan, campak, dan diare. Oke, selanjutnya kalau tadi dapat vitamin A, berarti di posyandu itu biasanya juga akan dapat pemberian obat cacing. Nah, gejalanya dulu Bun, anak-anak yang cacing ini kayak apa sih? Nah, ini biasanya anak lesu, tidak bersemangat, sering ngantuk, dikit-dikit tidur. Terus anaknya juga lebih pucat ataupun pucat, dan kurang gizi. Pemberian obat cacing dapat dimulai sejak anak usia 2 tahun. Ya. Pemberian obat cacing dapat diulang lagi setiap 6 bulan sekali. Jadi obat cacing itu pemberiannya 6 bulan sekali ya Bun. Nah, ini adalah kalau tadi obat cacing, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layanan imunisasi. Nah, di sini ada tabel Bun, kalau Bunda biasanya itu bawa ke periksa ataupun ke puskesmas ataupun ke bidan, itu kan biasanya bawa buku IA ya. Nah, ini ada versi yang baru Bun, jadi nggak usah kok beda ya versinya. Nah, kalau dulu untuk versi 2015 ini
bukunya seperti ini catatannya. Nah, kalau ini adalah versi 2020 ya. Ini adalah tabel di mana harus anak imunisasi sesuai dengan usianya apa saja. Gitu. Ya, ini update datanya, imunisasinya apa saja yang harus dipenuhi. Di sini ada ketentuannya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah menghindari anak dari bahaya. Nah, ini Bun, hal-hal apa sih yang bikin bahaya anak di rumah kita sendiri itu? Yang pertama, menghindari anak dari asap rokok, asap dapur, serta asap mobil, sampah, dan debu. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah menjauhkan anak dari racun seperti deterjen, pembersih lantai, pembasmi serangga. Itu harus ditempatkan pada rak tersendiri ya Bun ya. Jangan ditaruh di bawah. Takutnya anak nanti sedang berangkang, sedang nyari-nyari nggak taunya minum gitu ya. Jadi harus ditaruh di tempat yang aman atau di tempat yang tinggi, hindari. Yang berikutnya adalah hindari benda-benda tajam dan yang mudah pecah ya. Jadi jangan sembarangan menaruh pisau dan gunting ya, harus di tempat yang lebih tinggi atau pada rak ataupun box gitu ya. Hindari lingkungan yang banyak lalat, nyamuk, kecoa, dan lain-lain yang membahayakan ya. Oke, selanjutnya ini juga ada hindari anak dari bahaya tenggelam dan kecelakaan lalu lintas. Jangan biarkan anak berada di dekat sumur tanpa pengawasan orang tua ya. Jadi kalau adik kira-kira kok nggak ada nih kemana ya, nah kita harus lihat kemana. Kalaupun punya kolam di rumah harus ada pagarnya ya Bun. Nah, ini yang sepele Bun, hindari anak dari benda-benda bahaya seperti tempat colokan. Nah, biasanya kita kan sering mencolokkan. Nah, itu harus kita kasih pengaman tutup, itu kan ada ya Bun, ada tutupnya, ataupun yang stop kontak yang memang di anak kecil itu tidak bisa meraih ke sana. Berikutnya adalah hindari anak dari benda-benda panas seperti kompor, setrikaan, ataupun air minum yang sudah mendidih. Ini harus kasih tempat yang tinggi. Oke, itulah Bunda hari ini ya penjelasan dari saya tentang ini ya. Oke. Terima kasih Bunda sudah menyimak pelajaran hari ini. Salam sehat Bunda-Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.